Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati. Alhamdulillah, pagi siang hari ini masih diparingi sehat. Itu dia nikmat paling harus kita syukuri. Bukti sehat yang mau pilu. Bismillah. Alhamdulillah. Gelinting. Ini ada video nggak tahu kapan, lagi-lagi video yang kemudian membuat masyarakat awam seperti saya menjadi ikut-ikutan gundah gundala. Lebih-lebih video ini sudah viral, bisa dinikmati oleh semua orang yang punya Android lah atau HP. Jadi kan kita berhukum dengan hukum buatan Belanda kan, hukum pidananya hukum buatan Belanda ya kan. Ideologinya ya, sumber hukumnya Pancasila UUD 45 kan, bukan Quran dan Sunnah. Nah kalau mereka beranggapan bahwa UUD 45 dan Pancasila lebih baik ya daripada Quran dan Sunnah, maka mereka kafir kan. Dan kalau mereka menganggap hukum pidana Belanda itu ya, hukum positif Belanda lebih baik daripada hukum pidana Islam, maka mereka juga kafir kan. Nah itu harus diperinci. Kita lihat pemerintah menganggap Pancasila dan UUD 45 apakah lebih baik daripada Quran dan Sunnah kan? Sepertinya mereka menganggapnya lebih baik ya. Buktinya mereka pakai itu kan. Nah, seperti itu berarti mereka kafir kan. Terus mereka ya kalau mereka makanya hukum pidana Belanda hukum pidana Islam. Ternyata mereka makanya hukum pidana Belanda kan. Terus mereka menganggapnya kalau mereka pakai hukum pidana Belanda berarti mereka menganggap hukum pidana Belanda lebih baik dari hukum pidana Islam. Berarti mereka kafir juga, hati-hati ya. Menurut saya video dengan materi-materi yang mencoba untuk membuat pikiran kita jadi sungsang. Ya, pikirannya jadi sungsang, nggak logis lagi ketika dia membandingkan antara Quran hadis dengan Pancasila Undang-Undang 45. Ketika dia membandingkan KUHP yang memang benar produk Belanda yang kemudian diterapkan di negara kita menjadi dasar untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan negara, itu dengan alasan produk Belanda, maka itu juga kafir katanya. Karena KUHP dibandingkan dengan hukum-hukum Islam. Kenapa tidak pakai hukum Islam, kok malah pakai KUHP yang bikinan Belanda? Kenapa kok pemerintah justru lebih menggunakan Pancasila dan Undang-Undang 45 dibandingkan kok tidak memakai Quran hadis? Sekilas sekali lagi, ini akan mengacaukan pemikiran orang awam. Di konten-konten sebelumnya sudah berkali-kali saya sampaikan, ini nyata, ini fakta, bahwa masih ada orang-orang yang Masya Allah, ini kayak orang lagi tidur sebenarnya, harus dibangunkan. Ini kasus orang korban cuci otak sebenarnya. Saya kasihan ini. Sudah tampangnya, sudah casingnya casing ustadz, bajunya pendek, pakai kopiah. Itu kan casing yang kemudian memang harus dipakai oleh orang-orang yang alim lah. Kalau memang mau casing-casingan, mau simbol-simbolan, harusnya memang hati-hati memakai simbol itu. Sehingga kalimat-kalimatnya kalau kemudian ternyata menyesatkan, ini kan menjadi nambah rungsep. Menurut saya ini betul-betul harus dibenahi. Negara harus hadir untuk menjelaskan kembali, untuk mengkonfirmasi kembali orang-orang seperti ini maunya apa gitu.
kok kayaknya seperti orang baru tahu Islam begitu. Dia sama sekali tidak paham soal sejarah, bagaimana awal Islam masuk ke Indonesia, atau setidaknya bagaimana sejarah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berjuang mensyiarkan atau mengajak umatnya untuk kepada Allah. Kayaknya sama sekali nggak paham sejarah. Kalau kembali membahas soal negara, ya, negara itu kan hanya sebuah komunitas kumpulan orang-orang yang tujuannya adalah mencapai sebuah kemakmuran, keadilan bersama. Jadi ini kesepakatan sesama orang. Ini jangan kemudian dihubungkan dengan Al-Quran, karena kumpulnya banyak orang ini ya sedang melaksanakan perintah Al-Quran. Ketika Al-Quran berfirman atau Al-Quran mengajarkan banyak ayat-ayat yang harus kita laksanakan, bagaimana hubungan sesama manusia harus saling tolong menolong. Hubungan sesama manusia harus tidak boleh saling mengganggu. Bagaimana sesama manusia itu harus sama-sama menjadi khalifatu fil ard, menjaga alam. Nah, salah satu cara adalah dengan sebuah negara. Nah, kemudian bagaimana konsekuensi saya sebagai seorang muslim? Tentunya ya tetap Al-Quran, nggak mungkin saya akan menggunakan Pancasila. Sebagai seorang muslim nggak mungkin saya pakai KUHP, saya tetap pakai syariat. Bagaimana saya harus toharo, harus mempersiapkan syarat rukun ibadah mahdu, ya jelas pakai syariat lah. Pancasila itu nggak ngatur soal bagaimana tata cara kita ibadah. Negara itu tidak ngatur bagaimana cara wudhu. Yang ngatur ya syariat. Negara ya negara. Bagaimana kewajiban negara kepada rakyatnya untuk mengajak kemakmuran, melindungi rakyatnya. Kecuali negara atau siapapun itu mengganggu orang sedang ibadah. Saya lagi sholat, kemudian dibom, dibandem, itu baru harus dilawan. Wis lah, jadi ngopi enak. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.